Yap, balik lagi sama gua, Mail, yang akan selalu nemenin kalian di kala gabut. Hari ini kita akan membahas alur film yang berjudul The Girl Next Door. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya, dan nyalain loncengnya. Gak perlu banyak-banyak tincong, langsung aja kita mulai. Film dibuka dengan monolog Matthew Kidman. Ia siswa SMA yang ambisius, pintar, tapi hidupnya membosankan. Setiap hari diisi dengan belajar, persiapan beasiswa, dan menjaga reputasi. Baginya, dunia hanya soal angka dan masa depan. Di kelas, Matthew duduk serius, sementara teman-temannya yang lain asik berpacaran dan saling menggoda. Matthew masih saja memikirkan isi pidato untuk acara kelulusannya yang sudah hampir dekat sebagai kandidat yang akan mendapatkan beasiswa. Dari sini kita sudah langsung tahu, Matthew beda. Ia belum pernah hidup dengan melakukan hal-hal yang nakal, seperti yang dilakukan senior-seniornya. Matthew bersama dua sahabatnya Ellie dan Klitz berjalan menghampiri Gore di sekolahnya, karena Matthew menjadi penerus ketua OSIS di sekolahnya, dan ingin menyampaikan sebuah kabar di hadapan para senior. Kalau Matthew dan teman-temannya berhasil mengumpulkan dana untuk membantu mendatangkan siswa berprestasi dari luar negeri agar bisa ikut belajar di sekolahnya. We raised the $25,000, so now we can bring the genius Sam Young out of Cambodia and bring him here to study at West Point. I told my class that I'm coming to America. Kita lanjut ke rumah Matthew. Saat malam hari, Matthew yang ingin membuang sampah di rumahnya, ia malah berpas-pasan dengan wanita cantik yang baru saja pindahan di sebelah rumahnya, alias menjadi tetangga barunya Matthew. Matthew langsung menelpon sahabatnya dan memberitahu kalau tetangga barunya adalah wanita yang sangat cantik, sampai-sampai pandangan Matthew gak bisa lepas dari perempuan itu. Namanya Daniel. Dari jendela kamar, Matthew masih saja memperhatikan Daniel. Ia terkejut karena Daniel sedang ganti pakaian, terlihat jelas dari balik tirai yang terbuka. Lalu Daniel menyadarinya. Namun terlambat, Daniel sudah menoleh. Daniel tiba-tiba datang. Dengan percaya diri, ia menyapa ayah dan ibu Matthew yang menyambutnya di bawah. Matthew gugup setengah mati. Daniel berbeda dari gadis kebanyakan, spontan, bebas, dan bikin Matthew gugup tapi tertarik. Dari awal, chemistry mereka langsung terasa. Daniel kemudian mengajak Matthew keluar dengan mobil. Dalam perjalanan, Daniel menguji keberaniannya. Ia menyuruh Matthew melakukan sesuatu yang gila, ya, telanjang di jalanan komplek. Are you serious? Jesus! Come on, will you relax? Dari momen itu, Matthew mulai merasa hidupnya berubah. Hari-hari selanjutnya mereka makin dekat. Tampak mereka berdua saling jatuh cinta. Dan Matthew mulai berani melakukan hal-hal yang sebelumnya belum pernah ia lakukan. Bahkan Ellie dan Klitz, teman setianya, kaget melihat Matthew bisa dekat dengan gadis secantik Daniel. And Klitz. Right. Hey, come on, we're all going out. Buat Matthew, semua terasa seperti mimpi. Pada malam itu Matthew, Daniel, Ellie dan Klitz datang ke sebuah acara pesta senior-seniornya. Semua pandangan mengarah kepada Daniel. Bahkan salah satu dari seniornya Matthew mencoba menjauhkan Matthew dari Daniel. Matthew merasa gelisah melihat Daniel digoda oleh seniornya. Lalu ia memberanikan diri untuk menghampiri Daniel kembali dan ya, Excuse me. mereka resmi berpacaran. Baru beberapa hari Matthew dan Daniel berpacaran, momen bahagia itu hancur ketika Ellie menemukan fakta mengejutkan. Ellie memperlihatkan sebuah video kepada Matthew, video film dewasa. Dan di layar, jelas terlihat Daniel adalah pemeran di dalamnya. Need a harder piece of wood than that, cowboy. Matthew kaget, shock, dan bingung. Semua bayangan sempurna tentang Daniel runtuh seketika.
Matthew mulai canggung setiap kali bersama Daniel. Ia ingin tetap dekat, tapi rasa takut akan reputasi menghantuinya. Daniel merasakan perubahan sikap Matthew dan itu menyakitkan baginya. Why didn't you just tell me? Because I didn't want to, okay? Konflik ini bikin hubungan mereka mulai retak. Matthew sangat galau. Hidupnya kini terasa hampa. Matthew memberanikan diri mendatangi Daniel untuk minta maaf, tapi dari sini masalah semakin rumit. Tak lama kemudian, masalah makin rumit ketika muncul sosok baru. Kelly, seorang produser film dewasa, sekaligus mantan bos Daniel. Kelly digambarkan sebagai pria manipulatif, licik, dan punya pengaruh besar di dunia kelam itu. Kelly tahu Daniel sedang mencoba keluar dari masa lalunya, tapi ia tak mau melepaskan begitu saja. Ia datang dengan niat menyeret Daniel kembali sekaligus mengintimidasi Matthew. Kelly mengajak Matthew ke bar bersama Daniel juga dan kita melihat mereka baik-baik saja. Tapi Kelly menyuruh agar Matthew menjauhi Daniel karena kehidupan mereka yang berbeda jauh dan meminta agar jangan mengganggunya lagi. Ia ingin melindungi Daniel, tapi caranya salah. Ia mulai menekan Daniel, menuntut penjelasan, bahkan mencoba mengubahnya. Daniel marah besar. Ia merasa Matthew tidak benar-benar melihat dirinya, tapi hanya masa lalunya. Pertengkaran itu membuat Daniel memutuskan menjauh. Ia pergi, meninggalkan Matthew yang hancur dan merasa bersalah. Matthew berusaha mengejar Daniel dan membujuknya sekali lagi agar memikirkan kembali masa depan yang Daniel inginkan. You're the best thing that ever happened to me, okay? Aw, he's so sweet. Matthew tahu kalau Daniel tidak ingin kembali ke masa lalunya. Kelly kesal melihat Matthew Hey, I thought we were friends. karena sudah ikut campur ke dalam bisnisnya dan terjadilah pertengkaran bapak-bapak dengan bocah SMA. Tapi Matthew tetap keras kepala. Ia memberanikan diri untuk menghampiri Daniel sekali lagi dan memberikan selembar kertas kepada Daniel. I just want to let you know, I know who you really are. And you're better than this. Tak sampai di situ, saat Matthew berada di kelas, Matthew ditarik paksa untuk mengikuti Kelly. Amarahnya memuncak karena Daniel tidak mau lagi bekerja dengan Kelly, dan itu menjadi masalah besar bagi bisnis Kelly. Kelly memukul Matthew dan membuat strategi untuk menjebak Matthew, lalu juga memberikannya pil pereda nyeri, padahal aslinya itu adalah narkoboy. Matthew benar-benar masuk ke dalam jebakan Kelly, dan parahnya lagi Kelly meninggalkan Matthew sendirian, sampai-sampai ia melewati jam acara pengumuman beasiswa di sekolahnya. Matthew menelpon temannya, lalu menjemput Daniel dan membantunya untuk hadir ke acara di sekolahnya. Walaupun Matthew datang dalam keadaan setengah sadar karena efek obat yang diberikan Kelly, justru pada saat berpidato, Daniel melihat ketulusan Matthew terhadap dirinya. Isi pidato Matthew tulus dan menyentuh banyak orang yang hadir di acara tersebut. Tapi nasib baik tidak menyertai Matthew. Ia gagal mendapatkan beasiswa kuliah dari sekolahnya. Daniel berusaha menyemangati Matthew. Beasiswa yang selama ini ia perjuangkan sudah hangus. Aksi Kelly untuk menyudutkan Matthew juga tidak berhenti. Kelly makin mempermainkan keadaan. Ia bahkan berhasil menipu Matthew, mencuri uang yang seharusnya digunakan untuk membawa delegasi sekolah ke acara besar di Washington. Uang itu lenyap, nama Matthew rusak. Di titik ini, Matthew merasa benar-benar gagal. Masa depan hancur dan harga dirinya runtuh. Namun, di balik keputusasaan itu, Matthew akhirnya sadar. Kalau terus lari, ia tidak akan pernah bisa menghadapi masalah. Ia harus berani melawan. Daniel dan Matthew mendatangi kenalan Daniel, produser film dewasa yang lebih pro daripada Kelly. Mereka menawarkan sebuah proyek. Dan jika itu berhasil, maka Matthew akan dibantu melunasi uang beasiswa yang dicuri oleh Kelly. Dengan bantuan Ellie dan Klitsch,
Matthew menyusun rencana besar, memutuskan untuk membalikkan keadaan, menggunakan semua pengalaman yang ada untuk sesuatu yang justru bermanfaat. Rencana Matthew sederhana tapi berani. Ia akan membuat sebuah film edukasi seks dengan pendekatan kreatif, bukan murahan. Ellie dan Klitsch sempat ragu, tapi akhirnya ikut mendukung. Bersama Daniel dan beberapa kru, mereka menjalankan produksi diam-diam. Ironisnya, mereka menggunakan jaringan Kelly sendiri untuk menjalankan proyek ini. And action. Kelly yang awalnya merasa punya kendali, kaget melihat langkah Matthew. Ia mencoba menjatuhkan Matthew dengan segala cara, mulai dari ancaman, sabotase, hingga memainkan pengaruhnya. Tapi Matthew kali ini tidak mundur. Dalam sebuah adegan penuh tensi, Kelly bahkan hampir menang. Kelly mencuri kaset video dari Ellie dan hendak melaporkannya kepada kepala sekolah, ayah, dan ibu Matthew. Matthew, is there anything you want to say before we watch this? Okay then. Matthew pasrah dan tanpa sadar membuat keadaan berbalik. Alih-alih mempermalukan Matthew, justru Kelly yang terjebak dalam permainannya sendiri. Yeah, I think it's a great idea. Maybe this is the only way you can reach him. You just might have something here, Matthew. I think it's pretty wild. Tak disangka, film edukasi itu akhirnya sukses besar. Alih-alih dianggap skandal, proyek Matthew justru dipuji sebagai ide brilian. Matthew berhasil menyelamatkan reputasinya. Kelly kalah telak, sementara Matthew akhirnya bisa berdiri tegak. Melihat perjuangan Matthew, Daniel mengerti dan sadar. Matthew benar-benar tulus dan tidak lagi menilai dari masa lalu, tapi menerima dirinya apa adanya. Hubungan mereka kembali hangat. Untuk pertama kalinya, Daniel merasa bebas dari bayangan masa lalu. Dan Matthew menemukan arti cinta yang sesungguhnya. Yap, film ini berakhir dengan happy ending. Matthew melanjutkan kuliahnya dengan membiayainya sendiri, dan Daniel yang selalu mendukung Matthew dengan tulus.